bersama kita. Kalian mau yang greget, mau yang asik, cuma ada di hari Jumat di Himasi Podcast every Friday. Nah, kali ini nih aku mau host cuma sendirian. Kembali lagi bersama Putin Stefania dari SD semester 7 dan teman aku nih akan host hari ini siapa? Hai, aku Sofianti dari SI semester 5. Oke, nah pada podcast kali ini kita akan membahas satu tema yaitu Mod Story Podcast, Talk About Real Life. Saya jangan suka bicara soal halu aja nih, kita harus bahas tentang kenyataan juga ya sekali-kali. Nah, ada spesial nih di hari ini. Nah, di tengah-tengah kita berdua nih udah ada narasumber yang kece banget. Silakan Mbak, mau perkenalan diri. Halo semuanya, saya Diana. Oke, tadi sudah kenal ya Mbaknya, namanya siapa? Mbak Diana. Kita boleh nggak nih Mbak kepo-kepo sedikit di podcast kali ini? Boleh, Mbak. Nah guys, kalian pasti penasaran kan kenapa Himasi Podcast mengundang Mbak Diana untuk jadi narasumber? Kenapa tuh Sel? Karena Mbak Diana itu alumni dari Universitas IJ juga. Nah, dan kebetulan juga Mbak Diana ini alumni dari Prodi SI. Bisa diceritain sedikit Pak, bagaimana di masa-masa perkuliahan di CIC dulu sampai Mbak bisa ada di sini sekarang? Oke, pertama aku mau cerita waktu zaman kuliah dulu. Ya walaupun alumni edisi lawas lah ya. Lawas. Oke, jadi kuliah di tahun 2010 jurusan Sistem Informasi. Pada waktu itu ngambil konsentrasinya di bisnis. Terus lulus di 2014 gitu ceritanya. Berarti udah 6 tahun berlalu ya Mbak? Iya, sudah 6 tahun. Belum bisa move on, masih datang ke sini. Iya. Baik banget. Nah, terus sekarang kegiatan Mbak ngapain aja nih? Sekarang aku kerja di salah satu health tech di Jakarta. Health tech mana tuh? Oke. Aku sekarang di Alo Dokter. Wah, Tahu nggak nih Alo Dokter? Iya, pasti yang main medsos harusnya tahu nih ya Alo Dokter apa. Udah kalau nggak kita tanya ya, Alo Dokter itu apa sih, Mbak? Oh, itu salah satu company yang bidangnya health tech. Jadi kita konsultasi online dengan dokter. Oh, konsultasi online. Sekarang semuanya serba online, serba digital, sampai konsultasi untuk ke dokter pun kita udah ada fasilitas dari Alodok itu ya. Nah, terus berapa lama nih Mbak udah kerja di Alodok itu? Udah sekian tahun kah atau udah berapa lama gitu? Oh, untuk di Alo Dokter sendiri sebenarnya baru banget. Itu dari Januari 2020 ini. Jadi tahun baru kemarin ya. Ini pekerjaan baru lah, dunia baru. Oke. Jadi baru sih. Step sama tools yang ada di aplikasi itu sendiri apa aja sih, Mbak? Oh, fitur-fitur Fitur. yang di Alo Dokter. Ya, jadi Alo Dokter itu bisa konsultasi online dengan dokter umum maupun dokter spesialis. Kemudian juga bisa booking rumah sakit melalui aplikasi. Berarti harusnya di masa pandemi kayak gini yang membatasi ruang gerak itu harusnya Alodok tuh bisa menjadi andalan ya Mbak, karena kan nggak harus Andalan. keluar rumah, nggak harus Orang-orang lagi panik. iya, nggak harus jumpa sama banyak orang gitu ya. Iya, jadi dengan adanya aplikasi Alo Dokter itu diharapkan dapat membantu masyarakat dalam bisa konsultasi online. Betul banget. Berarti untuk teman-teman nih yang belum kenalan sama Alodokter, kalian udah mulai harus sering baca-baca nih ya Mbak, Alodokter itu apa, terus fungsinya gimana? Dong, tuh kata banyak dong aplikasinya. Yang warna biru. Warna biru. Iya, terus gimana lagi nih Sel? Oh iya Mbak, mau nanya nih, sistemnya gimana sih? Kayak setelah masuk itu tuh kita tuh bisa dapat resepnya, terus kita dapat resepnya, terus kita langsung ke apotek atau gimana? Jadi biasanya kita konsultasi itu misalkan kali ini sakit apa, dokter apa misalnya. Sakit hati bisa nggak Mbak? Sedih ya. Parah. Jadi konsul dulu, terus nanti kan apa keluhannya diceritakan sama dokternya. Nanti dari dokter itu kasih resep yang bisa ditukarkan. Berarti memang aplikasinya sebenarnya kalau dipergunakan dengan baik pasti membantu banget ya. Iya. Ya apalagi di masa-masa pandemi kayak tadi aku udah bilang itu pasti sangat membantu. Oh iya nih Mbak, cara kan kalau kita misalkan berobat nih lewat aplikasi Alo Dokter ini, nanti itu transaksinya gimana ya transaksinya? Oh, pertama ini
konsultasi terus kita langsung bayar menggunakan ATM atau gimana? Jadi ada dua nih. Pertama yang kita tanpa ikut insuransinya atau kita ikut insuransinya nih. Kalau misalnya kita ikut insuransinya itu konsultasinya free. Nah, insurans itu apa tuh Bang? Insurans iya itu layanan. Jadi kita ada asuransinya juga. Itu dua sih, ada asuransi yang premium dan asuransi yang proteksi ala dokternya. Kalau boleh tahu nih Mbak tuh di Alodok tuh sebagai apa ya? Apa nih tuh? Jabatan pekerjaan. Iya, kerjanya ngapain aja sih? Biar supaya teman-teman juga tahu. Alumni hebat nih, Iya, alumni CIC kerja di mana? Alodok. Siapa tahu ada yang minat nih mau daftar kerja. Jadi aku di sana itu QA gitu, quality assurance yang bisa buat testing lah. Kalau testingnya tuh ngapain aja sih? Susah nggak sih Mbak? Kerjanya banyak, nyari dosa orang. Nggak usah. Enggak, jadi kerjanya memastikan bahwa fitur kita tuh jalan dengan baik sesuai harapan dari bisnis. Gitu sih. Oh, berarti Mbak Isdiana ini emang kerjanya di bidang SI banget ya? Iya. Bisa dibilang gitu. Pusing nggak sih Mbak? Pusing nggak Mbak? Pusing, kadang. Jadi untuk teman-teman nih yang sekarang udah menjalani kuliah di SI atau baru masuk nih kayak teman-teman mahasiswa baru yang ambil jurusan prodi SI, jangan khawatir kalau nanti tuh kerjanya ke depannya Iya, gimana. udah ada contohnya. Sudah ada di sini. Nah, terus nih Mbak, kalau misalkan sekarang kan di kuliah SI nih kayak semesternya selfie ada dua peminatan Mbak, ada enterprise sama ada bisnis ya, e-bisnis. Nah, untuk Alodok sendiri itu lebih ke arah yang enterprise atau yang e-bisnis nih? Enterprise kayaknya. Bisa sedikit dijelasin Mbak? Kenapa ya? Karena dia itu lebih dari sekedar di bisnis gitu. Jadi karena cakupannya cukup luas juga. Gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang sahabat sama selfie nih ya, kalian juga jangan terserang panik attack duluan gitu karena Lagian juga ini Mbaknya juga kan bisnis ya, dulunya basicnya juga kan ya Mbak. Iya, di bisnis. Tuh bisa, jangan patah semangat guys. Nah, terus gimana Mbak caranya supaya bisa kerja di bagian QA itu gimana? Oh iya, sebenarnya tergantung sih teman-teman minatnya kemana. Tapi kalau misalkan memang orangnya detail dan orangnya sedikit apa ya, idealis lah, lagi gitu, boleh lah. Analytical thinking gitu. Oke, berarti emang sesuai talenta masing-masing ya setiap orang juga gitu teman. Iya, talenta dan niat sih sebenarnya. Ada bakat tanpa niat. Quotes si Chandra. Nah, sedikit ini membahas nih Mbak. Kayak di Alodok itu menerapkan metode agile nggak nih Mbak? Karena kan sekarang kayak lagi booming gitu ya di kalangan mahasiswa SI terutama seperti agile, terus juga di mata kuliah. Sekarang tuh udah mulai nih Mbak perkenalan metode agile gitu. Nah, kalau di Alodok sendiri gimana? Agile metodologi ya. Iya. Kita pakai sih. Oh, pakai juga. Nah, jenis-jenis agile mungkin Mbak yang dipakai di Alodok tuh gimana gitu? Kita ada Scrum dan kita ada sprintnya. Kan dulu Mbak, itu apa teman-teman itu Oh iya, betul juga. Tanya dulu dong. Mbak, Agile jadi apa aku sih, lupa. Mbak? Oh, agile itu apa ya? Kalau dulu kan mungkin software development itu cycle-nya kan kerjakan dulu dari atas sampai finish baru kita testing, dan kalau ada revisi nanti dulu gitu, nunggu selesai dulu. Nah sekarang itu udah jarang, udah begitu lagi sih. Ini metode-metode yang dulu mungkin udah sedikit dipakai. Sudah, mungkin sekarang udah pada pakai aja kali ya, karena kalau pakai yang waterfall dari dulu itu kayak lama. Nah, keuntungan dari memakai agile sendiri tuh di Alodok apa nih? Yang terasa gitu. Oh, lebih bisa ngikutin sih apa yang sekarang sedang diminta dari bisnis terutama. Jadi bisa tetap ikut, nggak tanpa harus nunggu dulu atasnya selesai sampai bawah gitu. Jadi bisa sambil jalan lagi. Iya. Jadi mempermudah pekerjaan juga ya. Iya. Kita juga QA juga kerjanya barengan gitu dengan bareng. Oh ya Mbak, aku mau nanya nih, setelah lulus
story dulu Iya. nih. boleh boleh. Mengenang dulu sedikit. Iya, jadi sebenarnya aku tuh dari SMA itu ada gap ya setahun. Nah jadi itu ceritanya dari SMA kerja dulu, itu nggak bidang tech nggak, karena kan Karena SMA punya oh, skill. iya, Belum kenal atau apa ya. belum tahu sih mau kemana masih. Oke, terus jadi lulus SMA udah kerja aja gitu kan, terus kerja nih di salah satu itu jalan tol swasta kan, di sana jadi HR cukup lama sih 2,5 tahun di sana. Nah, tapi itu tuh sambil kuliah, jadi 2010 kerja sambil kuliah Oh, Mbak juga kuliah karyawan dulunya. Iya. Oh. Tuh, nah terus di 2012 nih kan mulai nih udah berapa semester tuh? 4 lah ya, 4. Iya. Wah ini kayaknya pengen ganti deh, pengen satu jurusan sama kuliah gitu. Terus udah resign dari kantor yang dulu gitu kan. Terus resign tuh tapi nggak ngapain, serius, nggak punya cadangan, nggak Iya. punya pekerjaan baru. Datang nih ke kampus, tiap hari kampus nggak tahu ngapain gitu kan. Soalnya cuma nggak hari kerja, nggak hari kuliah. Iya. Terus kata Pak Musani gitu kan, Lik coba kontak dong alumni gitu. Alumni kita namanya Kak Anita. Nah Kak Anita Sasar ini kerja di sistem. Nah di sana tuh sama Mas Agus Saputra juga kalau teman-teman masih pada ingat. Iya. Tuh. Terus direkomendasiin ke sana. Oke lah coba magang. Jadi magang di sana lama. Terus akhirnya cocok sih. Jadi lama tuh di sistem sana terus. Berapa lama tuh Mbak kira-kira? Dari 2012 sampai 2018. Wah, cukup lama berarti ya. Lama banget di sini di Indosistem. Nah, terus baru tuh mulai diarahkan sama di sana sama leadnya, di sama Pak Edi Senjaya gitu. Ya udahlah kayak kamu udah cocok di QA. Ya udahlah, QA aja. Udah kayak Berarti pengalaman kerja itu yang membuat Mbak kira tahu passion Mbak itu Nah. di QA. Iya. Tadi kan BTW kayaknya Mbak bilang di Alodok itu belum lama. Nah, berarti sebelum di Alodok Mbak pernah bekerja di mana dulu gitu? Karena pertama kan di Indosistem nih dari mulai magang ceritanya, terus ke loket. Jadi tadinya kan Indosistem dengan loket itu sistem company. Nah terus dipegang nih loket sampai dari 2015 tuh pegang proyeknya loket sampai 2018. Nah terus karena loketnya diakuisisi sama Gojek, kasih option deh mau tetap di Cirebon atau pindah ke loket yang di Jakarta. Berarti Mbak kayak merantau gitu ya ke Jakarta karena bekerja, berhenti sekali. Nah, untuk dari Cirebon ke Jakarta kan berarti Mbak harus ada penyesuaian adaptasi gitu. Nah, boleh sedikit diceritain nggak Mbak apa sih yang membuat Mbak bisa akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta dan betah gitu di sana? Di Jakarta berarti masuknya ke Gojek ya? Iya, ke Gojek ya Mbak. Iya, loketnya under Gojek Entertainment sih. Keren banget sih memang. Nggak sia-sia berarti kita undang orang di hebat sini nih, orang orang hebat hebat. ini banyak banget inspirasinya dari mulai pengalaman sampai ke bidang kerjanya SI banget. Coba Mbak boleh diceritain? Oh iya, jadi 2018 tuh dikasih option tuh apakah mau ikut loket ke Jakarta atau tetap stay sama Indosistem di Cirebon. Terus berpikir lagi, kayaknya ini seru deh gitu kan. Alhamdulillah, iya pengalaman kesempatan juga. Pamit lah sini, pamit dari Indosistem move ke loket di sana di Jakarta sampai 2020 Januari awal. Pindah kantor Pindah terus. kantor. Iya. Mbak minat banget kayaknya dari pengalaman kerja Mbak tuh kayak pekerjaannya masuknya Startup. Apa tuh alasan Mbak milih Bidang pekerjaan. bidang pekerjaannya startup? Kenapa nggak bank atau apa gitu? Jadi PNS mungkin. Iya. Banyak orang kan kayak kompetensi pencarian tuh kayak pengen ambil untuk sembako gitu ya ahlinya. Nah kenapa nih Mbak kok ngambilnya ke startup gitu? Nggak ke bidang-bidang lain yang banyak orang lebih menjanjikan Tuh. A, B, C gitu. Kenapa ya? Karena merasa masih muda. Udah. Kayaknya butuh tantangan dan butuh belajar sih. Ya walaupun belajar di mana aja tapi kupikir kayaknya ya udahlah di startup gitu kan. Masa passion juga ya. Iya, baru banget nih Enggak. Berarti itu nggak bisa coding saja gitu Mbak, ada yang lain. Kalau berarti tuh aku tuh pikirnya kalau misalnya kerja di Gojek,
Iya tuh, pikiran ngoding gitu, aduh pusing. gimana dia Iya gitu. ternyata enggak dapat sih Pak kalau di perusahaan-perusahaan startup itu kayak ada EA gitu kan. Iya, tapi nggak selalu ngoding, nggak Hmm. dan nggak semuanya yang kerja di sana tuh ngoding kan. Ada beberapa bagian. Kayaknya kalau kitanya software engineer ya pasti ngoding. Iya. Kan? Kini juga ngoding kok untuk misalkan nyiapkan tools automation juga ada ngodingnya juga. Oh gitu. Berarti untuk teman-teman mahasiswa nih kalian jangan merasa sia-sia gitu ya belajar selama kuliah. Lihat dari pengalaman yang Mbak Lis tuh, aduh sangat bermanfaat banget kan apa yang kita pelajari. Jadi minat banget kerja di startup pokoknya sampai Iya, banget iya. ya. Santai? Enggak. Lebih banyak tidak, lebih banyak tidak. Soalnya aku mikirnya nggak ngoding jadi kayaknya enak banget. Pokoknya tidak sama. Nggak ngoding tapi benar-benar harus analytical thinkingnya dong. Gitu. Berarti orang-orang yang benar-benar pemikirannya dalam, mendalam niat gitu ya Mbak. Kritis. Kritis. Nah bahkan tadi Mbak kayak cerita lama kerja juga kan di Cirebon. Nah bahkan pindah nih ke Jakarta. Hal apa sih Mbak yang membuat Mbak mungkin bisa akhirnya memutuskan kerja di sana, terus betah di sana, terus harus ngelakuin apa sih untuk adaptasi di Jakarta gitu? Adaptasi dari Cirebon ke Jakarta ya. Mm-mm. Sebenarnya secara umum nggak terlalu banyak berbeda sih, karena ya kayak tergantung kitanya kali ya. Karena aku sendiri masih Cirebon banget sih walaupun di sini. Iya sih. Kita sih ya. Berarti lokal pride-nya masih di bawah nih ya, ke Jakarta juga Iya, tetap benar. Cirebon J. Nah, tadi kayaknya teman-teman semua udah denger kan ya pengalamannya Mbak Listiana, mulai dari bekerja di perusahaan atau milik swasta sampai ke Indosystem, ke Loket, oke banget, dan sampai sekarang Mbak Lis ini kerja di mana tadi? Aladom. Nah, untuk teman-teman mahasiswa nih, kalian harusnya lebih semangat lagi nih untuk berkuliah walaupun sekali masa pandemi ya online, tapi bukan berarti kalian harus menutup jalan untuk mencari ilmu. Boleh nggak nih Mbak, kita berdua minta semangat nih untuk teman-teman mahasiswa dan untuk teman-teman yang kemarin kan baru ada lulus satu Mbak, baru yudisium ya teman-teman SD yang angkatan di atas saya nih kebetulan, dan mereka kan seperti sedang mencari kerja. Nah, untuk teman-teman yang sedang mencari kerja dan mahasiswa yang masih melanjutkan perkuliahan, boleh nggak Mbak memberikan semangat gitu untuk mereka? Oke, buat teman-teman yang baru lulus ataupun mau lulus atau ya sekarang masih kuliah pun gitu. Pokoknya kalau mau nyoba coba aja tawaran magang atau apa ya training di perusahaan manapun, terima aja kalau memang ada kesempatannya. Dari sana nanti kita ada jalannya sendiri. Dari situ kita mulai tahu gitu ya passion kita, terus kita cocoknya di mana kayak Mbak Lis ini. Nah Mbak, tadi kan Mbak udah ngasih semangat nih untuk mahasiswa dan untuk teman-teman yang kemarin baru lulus. Boleh nggak nih Mbak kita minta tips dan kiat-kiatnya gitu untuk bisa punya keberanian nih kayak Kayak Mbak. Mbak. Iya. Oke, jadi tipsnya ya buat yang baru lulus nih. Kalau ada lowongan dan memang jurusannya kebetulan pas nih, tapi merasa kok kayak dari daftar-daftar yang diminta itu kayak saya nggak cocok gitu ya, atau kok aku kayaknya belum bisa deh ini itu, nggak masalah, harusnya kita coba aja. Kan biasanya nggak pede gitu tuh Mbak, waktu kuliah kan gue nih nggak bisa kayak Masih gini banget gitu. gitu. Gue nih pas kuliah tuh aduh kayak gitu tuh. Banget gitu. Gitu. Kalau dijelasin mah pokoknya gimana tuh Mbak? Pokoknya coba aja sih, kuncinya nyoba. Intinya jangan takut, jangan coba. Kirim aja lamaran sebanyak-banyaknya. Jadi mah udah ada yang Nanti kalau dipanggil kan baru tuh, nah baru deh kalau misalkan di interview kita jelasin deh. Kita ya jual diri lah. Jual diri. Jual diri. Jual diri. Aduh, nah. Terus apalagi nih Sel yang supaya kita tahu dari Mbak Lis nih untuk teman-teman yang nanti nonton podcast kita. Oh ya Mbak, mau nanya nih suka dukanya kerja di sana, apalagi di luar kota tuh gimana sih Mbak? Kan merantau Iya, jauh dari orang jauh. tua gitu. Dukanya dulu nih. Iya, dulu sama Biasa ngomongin baik-baik dulu. Iya. Jauh dari orang tua, jauh dari saudara ya, sebenarnya ada kangen-kangennya juga Iya, sih, iya. kan. Terus apa lagi ya? Lingkungan. Tapi aku alhamdulillah sih dapet lingkungannya enak. asik sih Mbak. Ngekos di sana gitu Mbak. Iya, ngekos di sana. Sebatang kara.
gambar-gambar kayak haji ya sebatang kara. Nyamba kan? Nyamba ya? Oh enggak, aku sudah ada. Aku berbatang kara. Pusing deh. Iya Mbak, gimana nih? Kan kalau orang-orang yang mau kerja pindah dari Cirebon ke Jakarta itu kayak pusing nih mikirin nanti ngekos atau gimana Ya, gimana apalagi gimana. mereka di Cirebon sama Jakarta kan Beda. kayak jomplang Jadi gitu. banyak orang nih yang mutusin buat kerja di luar kota. Gimana tuh cara Mbak buat manage semua hasil dengan Mbak kayak maaf nih Mbak kayak keuangan gitu gimana tuh? Pusing atau enggak gitu? Ya, oke. Ini masalah uang nih. Iya. Kayak gini. Pertama ngekos, terus kalau di Cirebon itu kan gratis lah ya makan. Iya. ya. Iya. Buat itu harus jadi pertimbangan sih gitu. Berapa kita harus untuk makan, untuk tempat tinggal. Ya kalau kalian mau ya untuk ada budget hedonnya lah sedikit. Untuk menyenangkan diri Iya. sendiri. Sudah berkeringat-keringat tetap merana kan enggak? Nggak enak banget kayaknya tuh ya. Berarti tips juga tuh buat anak-anak dari luar kota yang kuliah di CIC juga kan bisa. Iya, tuh. bisa. Kan banyak juga nih teman-teman dari luar kota yang kuliah di sini gitu. Tapi move dari Cirebon atau dari kampung halaman masing-masing ke daerah manapun ya harus ingat sih tujuan awalnya gitu. Mau apa? Kan buat teman-teman. Bukan menyimpang ke kanan atau ke kiri gitu. Tuh. Nah ya ini Pak mau tanya lagi nih ya. Kalau misalkan di Cirebon sama di Jakarta kan pasti berbeda nih ya Mbak kalau bicara soal uang gitu. Nah sebenarnya menurut ya kan kita kan bidangnya bidang pekerjaan pasti orientasinya kan ke mensejahterakan diri sendiri dong. Nah, Diri sendiri. iya dan keluarga tentunya. Oke nah menurut Mbak Lisdiana sendiri nih sebenarnya untuk bekerja di Cirebon sama di Jakarta itu apakah di Cirebon aja menurut Mbak nih udah cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan dan lain-lain atau pas Mbak bekerja di Jakarta apakah merasa lebih gitu punya pendapatan yang bisa diatur untuk kebutuhan lainnya gitu ataukah sama aja gitu Mbak boleh diceritain nanti ke teman-teman. Oke. Kalau dibandingkan nih antara Jakarta sama Cirebon kan sebenarnya masa kerja lebih banyak di Cirebon gitu kan. Kalau untuk masalah cukup nggak cukup, ya dicukupkan lah apa yang kita dapat itu dari Cirebon. Cuman secara general perbedaan ada lah pasti. Karena kan memang dari lokasi pun dan di sana juga memang standarnya juga beda sih ya. Jadi ya mengikuti lah. Ini berarti dengan kerja di Cirebon sama di Jakarta itu yang dirasakan sama aja ya Mbak? Kalau aku sendiri pribadi kayaknya nggak terlalu berbeda antara Cirebon dan Jakarta sih. Masih seperti ini. Berarti yang ngatur duitnya masih oke lah ya. Coba kalau Mbak di sini gimana? Kayaknya sih jajan terus. Oh jadi jangan Akhir bulan mau makan ya. di sana kopinya banyak loh. Bobanya. Oh, waduh itu mah emang benar dari dompet lolos terus itu sih. Saya makin melar dong. Yo, Oh ya Mbak nih, aku mau nanya lagi nih. Kalau kerja di Jakarta itu apalagi Mbak perusahaan startup nih, kostum office-nya gimana sih Mbak? Apa santai kah atau pakai baju-baju kayak pejabat gitu? blazer gitu ya di film-film Korea kan Lagi hits blazer lagi gitu ya. Dari mulai di Cirebon juga belum nggak pakai seragam sih, bebas. Yang mana berarti yang kayak mana Mbak? Nggak nyantai. Kalau kostumnya Oh kostumnya bebas sih. Penting ya biasa. nggak harus rapi-rapi banget juga berarti. Ya rapi sih, cuman ya santai aja. sopan lah juga sampai harus ada kayak ketentuan harus pakai ini Iya, ini gitu. Nggak ada. Nggak ada Nggak ya. ada sih. Masih bebas. Kayak main. Nih Kak, untuk tambahan tips-tips untuk mahasiswa nih, kan biasanya kita itu kan pasti kalau pikirannya kerja kan pasti mikirinnya pendapatannya terlebih dahulu kan. Biasanya kan anak-anak milenial gitu lebih mikirnya pengen dapat gaji gede nih gitu. Ah, uang lagi tuh. Emang spesialis bicarain duit kalau gue kayaknya. Nah, tapi kan kadang kita tuh belum punya pengalaman, terus juga baru akan terjun nih ke dunia kerja, terus juga ya masih ya kayak orang baru netes aja gitu kan, baru keluar dari zona kuliah. Baru keluar dari zona kuliah tapi kita udah punya impian yang mendapatkan gaji yang besar gitu. Nah itu kalau menurut Mbak sendiri yang udah punya pengalaman kerja banyak atau bahkan sebelum kuliah sudah bekerja tuh bagaimana? Oh
dulu diterima kerjanya udah senang sih. Iya benar banget. Serius. sih Mbak. Enak ya kerjanya. Nah, boleh diulas sedikit gak gitu Mbak? Gimana ya? Supaya teman-teman mahasiswa tuh bisa dibilang sadar gitu sama kemampuan diri sendiri dulu. Ya pede lah. Oke. Pertama kan kalau ada lowongan coba dulu deh gitu sampai dipanggil lah sampai akhirnya. Jangan takut mencoba. Iya. Pertama. Tips, jangan takut mencoba. Terus kalau dipanggil nih dan ternyata diterima ya. Anggap kalau fresh graduate kayaknya anggap sebagai pengalaman dulu kali ya. Iya. Batu loncatan gitu ya. Batu loncatan dulu. Yang kedua, itu tadi yang kedua nih Siapa? Sob. Oh iya. Berarti kan setelah mencoba dipanggil lalu nerima gitu ya. Kan ada offering dulu tuh biasanya kita lihat offeringnya. Nah lihat nih kira-kira cocok nggak dengan kita. Tapi ya jangan gila juga gitu. Ngukur lah gitu. Tapi Terus terima sih untuk pengalaman. ada salahnya. untuk pengalaman apalagi untuk yang fresh graduate gitu ya. Ada lagi Mbak tipsnya? Tipsnya, kalau misalkan teman-teman move dari Cirebon kemanapun gitu ya, adaptasi tapi nggak harus kitanya laut dengan mereka. Kalau misalkan kita stylenya seperti ini ya udah Jadi diri Jadi diri sendiri. Mbak, mau nanya nih jam kerja di sana tuh gimana sih Mbak? Kayak jam normal orang-orang biasa atau gimana? Kan kalau di Cirebon jam 5 udah balik. Jam 7 berangkat gitu. jam kerja ya. Sebenarnya kalau di kantor sekarang nih kan fleksibel sih gitu. Berarti enak dong ya, Iya, nggak enak. enak gitu. Bisa kita mulai dari jam 6 Sampai 6 pagi. 6 pagi boleh sampai ya kalau udah mandi Udah mandi. yang jalan mandi pasti benernya gitu tuh Mbak. Aduh. Eh. Jam banget Mas. boleh start dari jam berapa fleksibel asal sesuai dengan kebutuhan. Selesai 8+1 ya. Nanti kerjaan beres gitu ya, semuanya terpenuhi. Tapi kadang kalau memang kondisinya mengharuskan kita kerja di luar jam yang sudah ditentukan ya memang sudah risikonya gitu kan. Kalau kerja di luar jam kerja itu kan biasanya ada bonus tuh. Nah, berarti kan lu yang ngomongin duit. Kan? Mbak sendiri ceritanya gitu. Gimana tuh Mbak? Overtime Ya. tergantung company masing-masing sih ada yang menerapkan itu atau enggak. Sudah jelas ya teman-teman. Oke Mbak, dan untuk yang terakhir nih, kita mau minta satu quotes untuk teman-teman semua yang nonton podcast kita, karena memang Mbak ini salah satu yang bisa jadi inspirasi gitu, terutama untuk teman-teman prodi SD. Ada nggak nih quotes untuk teman-teman? Quotes apa ya? Yang penting sih buatku ya pribadi, coba apapun itu kesempatan ambil aja. Tapi dimanapun kita berada itu poin penting banget sih kejujuran. Oke, terima kasih banget nih Mbak Lisdiana ya untuk kesempatannya, untuk waktunya yang mau nih dihadirkan ke podcast kita untuk memberikan dan sharing banyak hal. Mohon maaf kalau ada kata-kata kita yang kurang berkenan atau kurang mengenakan untuk Mbak. Kita berdoa